Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat peta rawan bencana banjir. Pertama-tama kita akan multi ring buffer sungai. Kita akan masukkan sungai dulu. Sungai. Terus kita akan outputnya kita rubah ke new folder. Kita beri nama buffer sungai. Kita save. Oke, lalu kita masukkan jaraknya. Jarak itu ada 25, 50, 75, 100. Lalu kita ganti ke meters. Setelah itu kita ganti namanya menjadi jarak. Oke. Nah, kita okekan. Nah, kita tunggu developernya selesai. Multi-buffernya agak lama ya. Nah, ini multi-buffernya sudah selesai. Kita zoom dulu untuk melihat. Nah, setelah di zoom kita masuk ke simbologi. Kita simbologikan jarak, lalu no color. Oke, lalu add fields. Dan warnanya jadi oke. Setelah itu kita zoom kembali untuk melihat jaraknya. Nah, yang warna hijau ini 25, hijau agak kemudahan ini 50, lalu kuning ini dia 75. Setelah itu yang merah ini 100 jarak sungai. Setelah itu kita ke kita menambahkan batas kecamatan untuk menambahkan data AOI Sumbawa. Dari dulu datanya, masukkan batas kecamatan. Ini kita select satu persatu batas-batasnya. Nah, di sini terjadi kesalahan. Di sini select klik satu persatu batas-batas kecamatan ini.
akan melakukan merge. Kita hilangkan dulu, lalu kita masuk ke editor, start editing, klik AOI Sumbawa, oke, continue, lalu kita select tekannya, lalu kita merge, klik sembarang, lalu oke. Ini sudah jadi. Setelah itu buffer sungai, lalu kita melakukan union ya, union, memasukkan data buffer sungai dan AOI Sumbawa, lalu outputnya kita rubah menjadi buffer sungai kan. Oh, union sungai, kita rubah menjadi union sungai. Itu save, itu oke. Kita tunggu. Itu kita close. Nah, ini jadi unionnya, menyatukan dua data buffer sungai dan AOI Sumbawa. Kita masuk ke attribute table, kita klik 2 kali di jarak, nah, lalu kita menambahkan delete beberapa ini, kita mendelete sumbernya, kecamatan, kabupaten, dan ID-nya, dan kita menyisakan jaraknya saja. Kita delete satu persatu. Terus kita akan menggunakan Excel, lalu kita akan skor BS buffer sungai, tipenya menjadi double, oke. Lalu kita lanjutkan lagi, kita masukkan nilai BS nya. Skornya lebih dari 100. Kita tarik kesalahan. Oh, kita select dulu, lalu masuk ke kalkulator. Salah, akhirnya kita harus delete nilainya tadi dulu sebelum, dan lalu kita masukkan ulang skor BS nya. Oke. Nah, kita menggantinya menjadi teks. Kita masukkan kelas BS, lalu teks, lalu
lalu kita ke kalkulator, masukkan lebih dari 100, lalu klik OK. Nah, ini 25, tambahkan meters. Kalkulator ulang, lalu kita ikuti saja instruksi dari modul pembelajaran. Terus 25 sampai 50 meter, lalu 75, lalu kita ganti menjadi 75 sampai 50 sampai 75, baru kita oke. Kita kalkulator ulang, dan ganti menjadi 75 sampai 100. Ke properties, simbologi, kategoris, kita pilih kelas BS, nantikan ke centang, no color, oke, color and fills, oke. Ini jadinya dia. Lalu kita blok tiga data ini, lalu kita remove karena sudah tidak dipakai. Nah, kita masuk ke curah hujan, check table, kita klik 2 kali di kelas ini. Nah, kita select, lalu kita menambahkan skor curah hujannya. Skor curah hujannya itu 9. Oke, 1000 sampai 1500 itu 1000 sampai 1500 itu dia 3. Oke, lalu 1500 sampai 2000 kita masukkan datanya, kalkulator. 1500 sampai 2000 skornya 5. Sampai 2500 skornya 7. Dan 400 sampai 850 itu skornya select dulu. Kalkulator itu poinnya 1. Oke, selesai.
kita klik 2 kali. Ini ada beberapa poin agak halus, dan kita klik seleksi yang agak halusnya, kalkulator, masukkan skor teksnya. Teks yang agak halus itu 7. Lalu yang halus langsung kita beri poin, beri skornya itu kasar, kita beri skor 3. Kita cek ulang kelas buffer sungainya. Skor base-nya kan tadi ini yang ditambahkan kelas, lalu kita tambahkan skor base nanti. Ini seleksi yang lebih dari 100, poinnya itu kayaknya poinnya itu 9. Poin lebih dari 101, 25, 0 sampai 25 itu 9. Terus kita seleksi yang 10, skornya itu 7. Skornya itu 7. Oke, lalu seleksi ulang lagi yang 75 meter, 50 sampai 75 meter, kita seleksi ulang ke kalkulator. Poinnya 5, kita oke. Lalu kita seleksi ulang lagi yang 100, poinnya itu 3. Nah, oke. Lalu
terbangun, skornya lahan terbangun dan area terbuka, skornya itu 9. Kawasan vegetasi, skornya itu 1. Ladang skornya 5. Oke. Kita kembali, kita masuk ke lereng. Kita masuk ke lereng, open a trade table, kita masukkan skor ke lerengannya. Seleksi dulu. Nah, setelah kita seleksi, masuk ke kalkulator, kita klik 9. Oke. 0 sampai 8% itu skornya 9. 8 sampai 15% itu skornya 7. Sampai 25 itu skornya 5. Lalu kita seleksi lagi yang 25 sampai 40. Kalkulator, masukkan 3, skornya 3. Lalu yang terakhir itu lebih dari 40, skornya 1. Setelah itu kita kembali, kita masuk di jenis tanah, trade table, masukkan skor jenis tanahnya. Kita klik 2 kali di jenis tanah ini, kita seleksi, baru kita ke kalkulator, masukkan 9. Kita seleksi lagi 7. Kita seleksi lagi 3. Oke. Lalu kita kembali lagi, seleksi beberapa tabel ini, lalu tentukan skor jenis tanahnya. Skor jenis tanah itu 7. Lalu kita seleksi lagi ke kalkulator, masukkan 5. Oke. Setelah itu kita kembali ulang lagi. Kita masuk di elevasi, connect table. Kita masukkan skor elevasinya.
3. Oke. Kalkulator, masukkan lagi 1. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita kembali ulang ke union sungai tadi. Open attribute table, kita akan memasukkan nilai dari nah, di sini skor buffer sungainya, kita akan masukkan nilai buffer sungai. Nilai buffer sungai ini dikalikan, kita tambahkan atribut table dulu, text field, masukkan nilai BS. Oke. Nah, ini sudah muncul nilai dari base-nya. Nah, begitu seterusnya sampai di elevasi. Kita masuk curah hujan, attribute table, text field, masukkan nilai CH, curah hujan. CH. Nilai curah hujan ini kalikan 15. Oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kalau kita kembali ulang, kita masuk di tekstur tanah, kita open attribute table, text field, nilai teks, masukkan nilai teks. Hasilnya kita kembali masuk ke penggunaan lahan. Nilai penggunaan lahan PL, disingkat PL, double. Penggunaan lahan itu 25. Nah, ini hasilnya. Nah, kita masuk di kelerengan, open attribute table, text field, nilai KL, kelerengan, double. Oke. Kalikan
material, masukkan nilai elevasi, nilai elva. Nah, kita double, oke, masukin ke kalkulator, skor kali 10. Nilai elevasi kembali ulang, kita periksa satu persatu ulang nilainya. Jenis tanah, table, kelerengan, lagi nilai pengambilan lahan, tekstur tanah, curah hujan, ada union sungai, nilai sudah. Oke, lalu kita menyalakan dulu. Ini dia. Lalu kita cari overlay, intersect, kita masukkan semua data yang ada di sini. Tarik masuk, kita input, outputnya kita ganti menjadi tingkat kerawanan. Saya akan pause dulu karena intersectnya agak lama. Nah, di sini intersectnya selesai. Ini hasil dari intersectnya. Lalu kita matikan semua. Nah, ini hasil dari intersect, penggabungan dari 7 data ini. Lalu kita open attribute table lagi. Kita masuk di edit ulang lagi, kita masukkan nilai totalnya. Kita akan mentotalkan semua nilai-nilai elevasi dan lain-lainnya. Kita rubah menjadi teks, double. Lalu kalkulator, kita akan masukkan semua nilai-nilai yang ada di atribut table tadi. Nilai pertama itu nilai buffer sungai, ditambah nilai curah hujan, ditambah nilai tekstur tanah, ditambah nilai penggunaan lahan, tambah nilai kelerengan, tambah nilai jenis tanah, tambah nilai elevasi. Kita hitung kembali.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data yang ada 7 data nilai yang kita tambahkan. Oke. Nah, ini nilai totalnya. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita periksa dulu. Sudah. Setelah itu kita pilot lagi, bukan tingkat kerawanan. Nah, setelah itu kecil dulu. Setelah itu kita masuk di select by attribute. Kita masukkan ke nilai totalnya. Nilai total tiga 17.5. Lalu apply. Nah, ini gunanya untuk select poin. Terusnya ini gunanya untuk kurang nilai totalnya ini kurang. Nah, ini gunanya untuk select semua yang kurang dari 3175. Baru kita masuk di file calculator. Ganti menjadi aman. Oke. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Lebih dari sama dengan 3175 dan masukkan kembali nilai totalnya. Nilai total kurang dari 475. Apply. Nah, kita periksa kembali lagi. Ini sudah terselect yang kurang dari 475. Nah, ini rumusnya. Lalu kita masuk di file calculator. Kita beri nama tidak rawan. Lalu oke. Setelah itu kembali. Ini datanya nanti ada 3, aman, tidak rawan, baru sangat rawan. Oke, salah. Nanti kita ganti rumusnya menjadi 475. Kita masukkan
ternyata ada 4 kita akan masukkan 4 data tingkat kerawanannya, jadi aman, tidak rawan, rawan, dan sangat rawan. Nah, setelah itu kita akan menghapus ini nilai totalnya sampai di 475. Nah, baru kita apply, kembali, lalu kita masukkan kredit kalkulatornya, lalu kita apply kembali. Nah, kita masukkan kredit kalkulator, kita tambahkan sangat rawan. Oke, nah selesai. Lalu kita masuk di setelah itu simbologi, kategoris, lalu kita hilangkan centangnya, lalu no color. Oke, masuk ke tingkat kerawanan, add field, kita hilangkan seleksinya, kita naikin ke atas. Selesai. Oke kan. Nah, ini jadinya peta rawan bencana Sumbawa. Nah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada salah kata atau tutur kata saya yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.